Universitas UT Kupang, UPJJ UT Kupang dengan NIM 0503329666. Sore ini saya akan melakukan wawancara bersama kelompok tani untuk mata kuliah saya yaitu manajemen rantai pasok agribisnis. Baik, sore ini saya bersama dengan seorang petani. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Ya, perkenalkan nama saya dari Tapui. Saya datang ke sini meminta beberapa waktu dari Bapak mengenai data tentang distribusi, analisis distribusi dan transportasi. Boleh tahu saya berbicara dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Hendri Naat. Saya adalah petani atau pengusaha tanaman bawang prei. Ya, kurang lebih sudah 4 tahun. Ya, tempat tinggal lokasi saya saat ini dan lokasi tempat saya usaha ini ada di Kecamatan Molotengah di Desa Gubuk. Baik, terima kasih Pak. Maksud saya melakukan wawancara dengan Bapak saat ini yaitu tentang analisis model distribusi dan transportasi usaha yang Bapak jalankan saat ini. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Bapak. Yang pertama yaitu identifikasi alur rantai pasok. Dalam identifikasi alur rantai pasok ini, siapa saja pemasok utama bahan baku atau komponen dalam usaha bawang prei yang Bapak jalankan saat ini? Baik Ibu, jadi pemasok utama dalam usaha saya tanaman prei itu biasanya diambil dari Kecamatan Molo Utara, ada di Desa Kapan dan juga di Desa Fatunasi. Terus bagaimana cara Bapak memilih atau menjaga hubungan dengan mitra pemasok bahan bakunya? Di sini Ibu kan seperti kita sudah kerjasama dengan para petani yang lain Ibu. Jadi untuk menjaga hubungan dengan pemasok itu biasanya kita lihat dari kualitas dan spesifikasi bahan baku. Dalam hal ini dipastikan pemasok dapat memiliki kualitas bibit yang kami butuhkan. Terus di bagian produksinya Pak, bagaimana proses produksi dirancang untuk memenuhi permintaan pasar? Kalau maaf Ibu, bisa ulangi pertanyaan? Bagaimana proses produksi atau proses budidaya tanaman bawang prei sehingga dapat memenuhi permintaan pasar begitu? Saat panen begitu bawang preinya untuk memenuhi permintaan pasar bagaimana dirancang bagaimana? Jadi proses produksi ya Ibu. Iya. Itu biasanya sesuai kebutuhan atau permintaan pasar, yaitu melalui pendekatan yang sistematis dan pemahaman yang mendalam tentang konsumen, dan biasanya tahap akhir melakukan evaluasi yang berkelanjutan. Iya. Terus bagian distribusinya, bagaimana produk didistribusikan dari Bapak langsung ke pengecer atau pelanggan? Proses distribusi itu biasanya dilakukan langsung ke konsumen. Ya, jadi langsung mengantar atau juga konsumen datang menjemput. Ya. Terus ada ini lagi Pak, kira-kira kriteria apa yang Bapak lakukan dalam memilih mitra untuk distribusi hasil bawang prei Bapak? Untuk memilih mitra itu biasanya di letak geografi dan juga pada pasar-pasar yang luas. Pasar yang luas, seperti pasar-pasar tradisional begitu ya Pak? Iya. Iya. Target dan
Kalau untuk target konsumen ini Ibu biasanya kita lihat dari ada letak geografis dan pasar-pasar yang luas juga biasanya, seperti kalau di daerah sini ada dalam satu minggu itu ada hari di mana hari pasar, biasanya pada hari Kamis itu biasanya di pasar Kapan, dan biasanya kalau di pasar untuk setiap hari juga Ibu ada biasanya di pasar Impreso itu nanti para konsumen itu datang menjemput ke rumah. Ada juga yang menggunakan trek. Kalau misalnya permintaan di pasar itu banyak, mereka menggunakan trek. Tapi kayak misalnya para pasar-pasar yang kecil seperti pasar Niki-Niki biasanya penjemputan menggunakan motor juga bisa, tergantung dari permintaan dan luas besarnya pasar itu. Oh iya, baik. Terima kasih Bapak atas waktu kesempatan yang diberikan saya sehingga saya dapat memperoleh data ini untuk praktek mata kuliah saya yang unit pertama ini. Mungkin nanti saya akan kembali untuk yang kedua Bapak untuk melakukan wawancara lagi. Terima kasih Bapak atas Terima waktu kasih, Bu. dan kesempatan.